Oke, silakan Sally boleh baca Indonesianya, Aca bahasa Inggris. Oke, C. Sally bahasa Indonesia aja tadi. Jangan salah. Iya, Sally bahasa Indonesia. Oh, ya. Oke, C. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Aca tolong baca dia punya Inggris. Oh ya, and other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Oke, thank you. Oke, sekarang dari ayat ini tugasnya adalah tolong jelaskan ada berapa kandang. Itu nomor 1, tolong catat masing-masing. Lalu apa ciri-ciri masing-masing kandang? Itu 2 nomornya. Oke, bisa? Coba ulang Manda pertanyaannya. Jadi tolong jelaskan ada berapa kandang dan apa ciri-ciri kandangnya. Ya, masing-masing kandang ciri-cirinya apa, oke? Thank you. Jelaskan kesimpulan grup masing-masing ya. Dari grupnya Daryl, silakan. Masih belum pasti ya, Cek. Ya, coba apa aja yang didiskusikan, Daryl boleh ulang. Ada 1 kandang, Cek. Ada 1 kandang. Oke, terus ciri-ciri 1 kandangnya apa? Jadi 1 kandangnya jadi kita dikumpulkan di utara, bikin apa? Apakah tadi udah dibahas atau belum? belum, Cek. Oke. Kalau gitu grupnya Manda sama Sally. Oke, Kak. Oke, jawab ya, Sally. Oke, Kamanda. Jadi ada 2 kandang. Kenapa ada 2 kandang? Itu karena dibilang di situ ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Itu menjelaskan bahwa ada 2 kandang. Terus ciri-ciri masing-masing kandang itu ada 1 yang isinya domba-dombaku, yang 1 lagi isinya domba-domba lain yang belum mendengar suaraku. Oke. Thank you ya, Manda. Oke, sekarang kita mau lihat ini ya. Di sini ada domba-domba lain, ya kan? Betul? Dan bukan dari kandang ini. Jadi ada kalau ini ada namanya default dan fold yang bukan ini. Setuju nggak? Iya, Kak. Iya. Yang Aca Sami ngerti nggak itu? Ngerti, Mice. Oh iya, betul, Mice. Coba Aca ulang ya, Mice. Iya. Jadi ada default sama yang bukan default. Dan yang bukan default ini
akan bergabung dengan default Mice. Ada berapa kandang aja? Cuman itu dulu aja. Ada 2 kandang Mice. Kandang apa dan kandang apa? Default sama yang bukan false Mice. Yang bukan default. Kandang Ya. ini dan yang bukan kandang ini. Atau misalnya kita mau ganti warna lah ini. Jadi kandang yang dis warna hijau dan kandang biru, boleh? Total ada berapa kandang di sini? 2, Kak. 2. 2, C. Lalu dibilang di sini di kandang yang bukan hijau ada apa? Ada domba-domba. leadership. Dan yang sini ada dombanya warna biru kan? Boleh? Dan ini sheep. Gimana? Sheep-nya Tuhan. Ini gembalanya siapa? Tuhan. Gembalanya siapa? Tuhan, C. Yesus kan? Dan Yesus punya domba di luar yang bukan kandangnya Tuhan Yesus. Gimana? Sampai situ dapat nggak semua? Dapat, Kak. Dapat, C. Dapat. Oke, mantap. Lalu kita tadi ciri-ciri kandangnya kan? Ya. Tadi kan other sheep-nya itu yang belum dengar suara Tuhan ya, Ci? Yang maksudnya yang punya Tuhan Yesus itu. Other sheep-nya yang di luar kandang default. Tapi punya Tuhan Yesus gitu ya, Ci? Punyanya Harusnya. Tuhan Yesus, betul. Oh ya, tapi mereka di kandang yang lain gitu. Iya, di kandang yang bukan kandangnya Tuhan Yesus. Oke, siap. Oke. Jadi gembalanya ada 1 dan default ada berapa? Cuman ada berapa defaultnya? Cuman 1. 1, C. Oke? Nah, Boleh aja ulang Mice. boleh. Jadi kita tahu ada 2 kandang yaitu sheep sama other sheep. Dan kita tahu yang kandang yang warna hijau atau sheep ini yaitu gembalanya Tuhan Yesus hanya 1. Dan gembala Tuhan Yesus ini akan panggil other sheep untuk bergabung Aca, tadi belum bilang panggil loh, Aca. Mici belum jelaskan panggil, Aca. Yang dijelaskan, Yesus punya domba yang lain di luar kandang default. Itu aja. Mici belum jelaskan kalau yang ini akan dengar. Mici belum jelaskan itu. Oke, Mice. Betul nggak semuanya? Yang dengar belum dijelaskan kan? Iya. Gitu. Jadi sejauh ini ada 2 dan yang di bukan kandangnya Tuhan Yesus ada dombanya Tuhan Yesus. Nah, itu aja dulu. Karena kita mau jawab pertanyaan, kan ini jawab pertanyaan pertama kan? Ada berapa kandang kan? Iya, Ci. Nah, jadi harus sesuai pertanyaannya. Nah, pertanyaan kedua, uraikan apa ciri-ciri masing-masing yang ada di kandang tersebut kan? Yang kita bisa bahas dari ayat. Gimana? Iya, Bisa Ci. dapat itu? Bisa, Aca Ci. Sami bisa ngerti nggak Aca itu Aca? Bisa Mice. Oke, mantap. Nah, jadi ini default dan fault yang bukan default. Nah, apa dia punya ciri-ciri ya yang bisa diuraikan? Dibilang kira-kira dari ayat menjelaskan kandangnya atau yang ada di kandang, itu yang kalian harus reason.
Yang ada di kandang. Kira-kira ayat ini menjelaskan yang ada di kandang biru atau hijau? Biru. Biru, C. Apa yang dijelaskan di kandang biru? Othership. Nah, jadi kita bisa tahu ciri-cirinya apa? Othership. Boleh? Yang ada di kandang apa? Biru, C. Biru. Ciri-cirinya apa? Adors. Apa cirinya? Di luar kandang. Bukan? Adorship, C. Ciri-ciri mendengar suaraku, C. Mendengar suara gembala. Bagaimana? Betul kan? Atau suara Tuhan Yesus kan? Ya. Ya. Dan ya, Sally silakan. Opsi yang mau dijelaskan ciri-ciri yang othership-nya itu ya, C. Ya, tadi kan pertanyaan nomor 2 kan jelaskan apa ciri-ciri masing-masing kandang kan? Iya, C. Tetapi kandangnya nggak dijelaskan. Tapi yang dijelaskan yang ada di kandang, yaitu othership. Gimana, Sally? Oke, C, bisa. Bisa ya? Jadi ciri-cirinya ini mendengar suara gembala, ini othership. Ya kan? Artinya kalau misalnya dia dengar suara gembala, ya kan? Tujuannya gembala apa kepada othership? Ayo. Tuntun. Mengumpulkan, C. Apalagi ayo, kurang spesifik. Apa tujuan gembala? Jadi kan dia punya ciri-ciri mendengar suara. Jadi tujuannya Yesus sebagai gembala kepada othership apa sih sebenarnya? Nah, itu yang harus kalian jawab. Supaya menjadi one fold dan one Jangan self. pakai bahasa ayat, Sami. Coba di reason apa namanya? Diungkapkan kayak Sami lagi mau menjelaskan supaya orang ngerti gitu. Kak, maaf Kak, boleh ulang tadi Kak? Jadi apa tujuannya gembala kepada othership ini? Coba Sally. Oke Kak. Iya, Manda. Sally apa? C, Sally coba, C. Ya, silakan Sally. Jadi tujuannya gembala panggil othership itu supaya mereka balik ke kandang yang sebenarnya, di mana di situ mereka bisa bersatu dengan domba-domba yang lain. Oke. Yang ada di kandang. Jadi bahasa singkatnya ini, gembala mau othership masuk ke kandang hijau. Gimana? Itu bahasa sederhananya kan? Betul nggak? Iya Kak. Nah, jadi gembala mau ini othership masuk. Karena othership-nya di mana? Di dalam atau di luar? Di luar. Di luar kandang yang Tuhan Yesus pimpin. Artinya othership mau di apa? Mau dimasukkan kembali di bawah. Masuk. Wah, masuk. Dan di bawah masuk ini ada hubungannya dengan ciri-cirinya othership yang di luar kandang selalu apa? Mendengar suara Tuhan Yesus. Oke. Coba kalian buka Yohanes. Sally ada pertanyaan? C, jadi coba ya, C, tadi gini ya, C. Boleh coba. Tadi kan ciri-ciri dari othership ini adalah mereka mendengarkan suara gembala. Nah, terus kalau misalnya Tuhan Yesus panggil mereka dengar, dan tujuan Tuhan Yesus panggil itu supaya mereka masuk ke dalam kandang yang hijau ya, Ci? Betul. Oh iya. Oke, Oke. bisa. Pertanyaannya, jelaskan apa artinya mendengar suara gembala berdasarkan Yohanes 6 ayat 63. Boleh pertanyaan?
Silakan dari grupnya Aca, tolong kasih dia punya reason. Oke, Mice, ini Reason reasonnya terakhir. Aca nih. Tapi Iya, reason tadi ya. berarti dari reason terakhir itu. Nah, jadi itu tuh. Iya. Di situ dibilang Mice begini, apa? Kan di John 6:63. Di situ dibilang kan word sama dengan voice. Kalau Tuhan tidak memanggil umatnya tadi untuk apa? Panggil supaya umat-umat other sheep ini mendengar suaranya gembala. Tuhan panggil ini supaya dapat live ke orang yang mendengar suara gembala untuk dibawa masuk ke sheep. Karena Dibawa kalau masuk ke sheep? bukan. Di kandang sheep, Mice. Disfold. Atau disfold. Jadi artinya apa itu mendengar suara itu berdasarkan Yohanes 6:63? Itu kalau reason kita itu sama dengan membawa live, Mice. Membawa live? Oke. Iya, Thank you. nanti kalau Dari grupnya Sally, yang ada Sally. salah. Sally, C. Oke, silakan Sally. Oke. Jadi artinya ada sheep mendengar suara gembala. Di John 6:63 kan dibilang firman yang Tuhan bilang itu adalah roh dan hidup. Artinya yang ada sheep dengar adalah roh dan hidup, bukan daging. Oh, ada dagingnya ya. Iya. Oke, thank you. Pelajaran anak-anak ya. Thank you. Oke, nggak apa-apa. Itu kan semua reason. Jadi kita walaupun ada yang salah nggak apa-apa ya, karena kita belajar reason kan. Ketika kalian dengar yang benar karena hasil kalian mikir dulu itu lebih kalian ingat kan. Nah, jadi kita ke Yohanes 6 ayat 63 kan? Iya. Nah, di sini apa sama dengan apa? Word sama dengan Word spirit sama dengan life. Betul. Ya? Oke. Jadi di sini kalau dia mendengar, kalau di bahasa ininya hear apa? Hear voice kan? Iya, Ci. Kan? Artinya kalau dia hear voice, voice itu sama dengan apa? Kata lain di ayat ini. Word. Word. Atau dia dengar apa? Spirit. Atau dengar apa? Live. Itu aja yang kalian harus simpulkan. Gimana? Boleh? Jadi kalau dia dengar voice, suaranya gembala, artinya dia dengar apa juga? Spirit and life, gembala. Betul, dengar word, spirit, and life. Artinya kalau dia dengar word, artinya dia apa in word? Bukan? Bukan. Kita semua lagi dengar word kan? Betul nggak? Setuju nggak? Kita dengar word. Apakah kalian semua setuju kita lagi dengar word? Kita lagi dengar word kan? Iya, Ci. Kata lain dengar word kita ini lagi ngapain sekarang? Hear, Mice. Bukan? Kita lagi ngapain sekarang? Bible study. Belajar word. Learn. Belajar firman. Artinya, orang yang mendengar suara gembala, walaupun dia di luar kandang, karena dia, walaupun di luar kandang, belajar firman Tuhan. Gimana? Jadi kenapa dia bisa dengar suara gembala?
Karena mereka apa? Belajar. Belajar. Belajar firman, C. Jadi bisa nggak orang bilang, oh saya bisa dengar tanpa belajar? Bisa nggak? Enggak. Enggak, C. Mustahil. Gimana? Kalian bisa ngerti nggak itu? Coba Daryl ulang itu. Terus Manda perhatikan Daryl. Kalau ada yang nggak setuju bilang. Oke, Kak. Silakan Daryl. Coba ulang. Apa artinya mendengar suara gembala berdasarkan Yohanes 6:63, Daryl? Kan di John 6 ayat 63 itu kan di situ word itu sama dengan spirit sama dengan life. Dan di ayat tadi John 10 ayat 16 itu bahasa Indonesia itu kan hear voice kan. Hear voice itu jadi kita voice itu kan adalah word kan, suara atau perkataan kan. Jadi word itu di John 6 ayat 63 di situ word and spirit dan life. Jadi domba yang di luar kandang itu dia mendengar word, spirit, and life. Oke. Dan supaya ada sheep ini bisa mendengar, bisa tahu kan, tahu wordnya itu, mereka itu belajar. Kalau nggak belajar mereka nggak tahu. Daryl, bahasanya gini, kalau orang yang mendengar firman karena orang itu belajar firman Tuhan, gimana Daryl? Coba ulang itu Daryl. Karena orang yang dari situ, orang yang apa? Coba lanjutin. Orang yang apa, Daryl? Coba Manda, orang yang apa? Oke. Orang yang dengar firman artinya mereka sedang belajar firman. Nah, itu karena atau artinya ketika kita dengar firman, kita sedang belajar firman tersebut, gimana? Apakah sekarang kita lagi dengar firman, tapi kita sedang apa ini sekarang? Belajar. Jadi orang yang bisa mendengar suara gembala untuk dibawa masuk ke kandang, karena mereka walaupun di luar kandang biru ngapain? Mereka belajar. Nah, gimana? Bisa dapat? Aku bisa. Oke. Begini. Ya, coba ayo. Oke. Jadinya apa? Kenapa yang di luar kandang itu bisa mendengar? Itu karena dia belajar. Gitu ya, Kak? Betul. Oke. Thank you. Coba Aca. Aca coba didengar sama Kak Seli. Coba Kak Seli. Dengar Aca. Oke, Mice. Jadi di John 6 ayat 63 di situ kita tahu word sama dengan spirit sama dengan life. Dan orang yang di luar kandang ini yang hear voice artinya dia hear word, spirit, life. Artinya kalau dia hear artinya orang yang di luar kandang ini dia belajar firman Tuhan. Gitu Kak Seli. Oke, bisa. Mantap ya Kak. Mantap nggak Kak? Tunggu ya. Kok sini yuk. Iya, deg-degan kalau perbaiki. Kalau mau minta ulang, coba ulang Seli. Supaya Seli perhatikan baik-baik. Ulang ya Kak. Iya. Jadi kita tahu di John 6 ayat 63 di situ dibilang word sama dengan spirit sama dengan life. Kalau orang yang di luar kandang ini dia hear voice, artinya dia sama dengan hear word, spirit sama life. Artinya kalau dia hear itu sama dengan dia orang yang di luar kandang ini dia belajar firman Tuhan Kak.
Oke, jadi dia bisa hear di luar kandang karena dia apa, Cak? Dia belajar firman Tuhan, Kak. Oh ya, oke, ya bisa sih. Mantap, Cak. Ya, Kak. Oke, mantap ya. Sudah ngerti semua? Suami C. Nah, jadi kalian bisa lihat nggak orang-orang yang di luar itu nggak asal langsung bisa dengar karena mereka yang dengar itu sudah pasti akan apa di luar? Belajar. Belajar apa? Yang lengkap? Belajar firman Tuhan. Ya, betul. Oke? Sampai sini bisa ngerti nggak konsep ini? Karena ini penting banget kalian harus dapat. Iya, Cik, bisa, Cik. Oke, sekarang pertanyaannya, apa suara gembala yang membuat, perhatikan baik-baik ya, nggak mau diulang nih ya. Apa suara gembala yang memanggil other sheep untuk bawa masuk ke this fold? Sudah bisa dapat pertanyaan nomor 1? Bisa, Cik. Apa nama kandang warna biru? Oke? Ada 2 ya, Cik, pertanyaan. Ada berdua pertanyaannya, betul. Dapat semua? Oke, Cik, bisa. Ini jawabnya pakai apa ya, Cik? Nah, ini ayat yang Cici mau kasih. Kalian baca di grup ya. Oh, Oke, ayatnya ada. Tolong buka ayat masing-masing. Nanti Cece akan kasih kalau sudah kalian diskusi. Revelation 18 ayat 4. oke. Oke, Revelation 18 ayat 4. Oke? Iya. Oke, jadi 2 pertanyaan itu tolong dijawab. Oh. Oke, Cik. Oke, selamat berdiskusi. Oke.
Oke, Mice. Jadi pertanyaan nomor 1, apa suara gembala yang memanggil other sheep untuk masuk di apa ini? This fold. Apa ini? This fold. Pakai orang. Nah, lalu satu dulu ya Mice pertanyaannya ya Mice. Atau langsung? Dua lah. Oh, oke. Apa namanya kandang yang warna biru? Pertanyaan nomor 1 tadi cuma 2 grup ya. Mau tanya kepada roomnya Kak Daryl. Nah, cuman 2 grup. Silakan. Apa jawabannya? Iya, ya aku ya. Jadi jawaban nomor pertama itu namanya itu come out of her my people. Jadi suara yang didengar apa? Itu come out of her my people. Oke, thank you. Dari grupnya Aca? Come out of her my people Mice. Oke. Mantap. Oke, dari grupnya Aca, apa nama yang warna biru? Babylon Mice. Dari grupnya Daryl, apa warna biru? Tadi sih sama Kak Manda itu namanya wanita sih. Wanita, oke, thank you. Mari kita lihat ya. Jadi, ketika mereka belajar firman Tuhan, mereka bisa dengar suara gembala. Dan suara gembala yang panggil adalah come out of her apa? My people. Nah, bagaimana? Come out of her my people. Ya, boleh? Ya boleh Mice. Artinya kata lain other sheep apa? Katawan other sheep My people. My people. Artinya yang biru namanya apa? Satu kata. Yang biru namanya Bahasa Inggris. Babylon. Nggak ada kata Babylon di sini. PCI. people. Her. Boleh? Come out of her. Her ini kan? Biru kan? Tadi aku dengarnya. Gitu. Jadi biru ini her. Boleh? Iya. Ini her. Dan mereka harus apa? Come out. Karena kenapa mereka come out? Karena mereka apa? Selama di biru mereka ngapain? Belajar word. Belajar word. Jadi waktu ada panggilan mereka akan dengar karena mereka sebelum dipanggil sudah belajar firman. Dan mereka dipanggil keluar dari her. Oke? Bisa? Bisa Mice. Pertanyaannya, kenapa dipanggil keluar? Oke? Pertanyaannya, kenapa dipanggil keluar? Oke? Coba kita baca Revelation 18 ayat 5. Kita minta kesediaan dari Daryl, tolong baca Revelation 18 ayat 5, bahasa Indonesia, Sally, bahasa Inggris. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Oke, Sally, Inggris. Okay, C. For her sin have reached unto heaven, and God had remembered her iniquity. Oke, jadi kenapa dipanggil keluar my people-nya dari her? Karena sin have reached unto heaven. Karena her sin have reached unto heaven. Boleh? Jadi, pertanyaannya, kenapa ada panggilan keluar dari Babylon? Yang pertama, ayo, yang pertama yang kita tahu, apa? Karena apa? Karena apa?
Kenapa dipanggil keluar dari her? Karena apa? Karena desanya sudah Sudah apa? bertimbun-timbun sampai ke langit. Sudah Karena bertumpuk sudah sampai bukan di bertimbun-timbun sampai ke langit, sudah mencapai surga. Boleh? Ini walaupun Indonesianya ini ya, reach itu mencapai, oke? Oh Allah. Boleh? Boleh ya, Nah, cek. berdasarkan ayat Revelation berapa kita tahu her ini siapa? Coba buka Revelation 18-nya. Ayat 2. Nah, Revelation 18 ayat 2, her sama dengan apa? Babylon. 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 Jadi, pelajaran kita kan kapan kita harus keluar dari Babylon, kan? Alasan pertamanya karena apa? Karena her sons have reached unto heaven. Itu yang pertama. Nanti kita akan cari alasan-alasan yang lain lagi kenapa harus keluar. Oke? Kapan harus keluar? Oke? Jadi waktu dosanya sampai ke surga, bisa nggak berdiam di Babylon? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan ketika sudah sampai di surga, siapa yang akan dengar? Other sheep. Other sheep. Yang nggak ada di dalam kandang. Dan other sheep kenapa dia bisa sampai bisa dengar suara gembala? Karena belajar word. Betul, karena belajar word walaupun selama di Babylon. Boleh? Bisa? Oke, bisa cek. Oke? Oke, jadi besok kita akan lanjut. Besok ada kelas lagi ya, hari Rabu. Jadi homework-nya adalah kita akan semua homework akan kumpul ke Manda. Oke, Manda? Bisa ya, Manda? Semua Oke, Kak. kumpul ke Manda. Homework-nya adalah tolong jelaskan ya. Jelaskan tentang apa ini ya, yang pertama ya. Ada 2. Ada berapa kandang, oke? Itu yang pertama. Dua. Apa suara yang memanggil yang didengar other sheep? Lalu, apa suara yang didengar other sheep? Lalu, kapan suara itu didengar? Oke, itu yang harus dijelaskan ya, 2 nomor. Kumpul videonya ke Kak Manda, oke? Bisa semua? Cek, kapan suara itu didengar? Iya, kapan suara itu didengar? Oke? Jadi Itu kan nanti kita apa pelajari. suara yang didengar oleh other sheep dan kapan itu didengarnya, oke? Saat itu. Oke, Kak. Oke, cek. Oke, Oh, apakah iya. ada pertanyaan dari pelajaran hari ini? Nggak, Kak. Oke, nanti ya ada pertanyaan lagi apa? Boleh screenshot. Oh, screenshot time, oke.